Salam, selamat memasuki hari yang baru dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang, kesehatan dan sukacita buat saudara. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi yang sedang sakit saat ini, kami turut mendoakan semoga Tuhan kita yang baik menyembuhkan saudara. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kami juga turut mendoakan kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan keadaan hidup saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku WND nomor 476 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 20 yang berkata demikian. Namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam isi khotbah Tuhan Yesus di bukit yang tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, kepada orang banyak yang mengikut dia saat itu Yesus berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Memanfaatkan nama dan kuasa Tuhan untuk kemasyhuran diri sendiri dan untuk memperoleh keuntungan duniawi adalah perbuatan kejahatan di mata Tuhan, yang mana pada penghakiman yang terakhir nanti mereka itu akan diusir dari hadapan Tuhan dan tidak mendapat upah sebagai murid. Sebab dari antara banyaknya orang yang mau menjadi pengikut Tuhan, masih ada saja yang mempunyai motivasi hanya untuk mendapat pengakuan dari orang banyak dan yang hanya untuk mendapat keuntungan duniawi. Sebab di dalam diri mereka telah terpatri bahwa keuntungan yang seperti itulah yang menyenangkan hati mereka, yang membuat diri mereka bersuka cita dan merasakan kepuasan yang luar biasa. Kegiatan-kegiatan dan perbuatan-perbuatan karismatik itu diperbuat oleh para pengikut Tuhan Yesus saat itu hanyalah untuk memperoleh keuntungan duniawi saja, baik pujian,
kemasyhuran namanya, dan upah-upah duniawi lainnya. Hal itu terbukti pada para pengikut Tuhan Yesus lainnya. Sebab ketika Tuhan Yesus mengalihkan perhatian mereka dari hal-hal materi kepada hal-hal rohani lewat pengajarannya, maka sejak saat itu para murid-murid yang banyak itu langsung meninggalkan Tuhan Yesus. Dari sana kita dapat melihat bahwa sesungguhnya motivasi mereka mengikut Tuhan Yesus hanyalah keinginan untuk memperoleh keuntungan duniawi. Kita dapat melihatnya dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 66. Itulah sebabnya sejak dari awal Tuhan Yesus telah mengingatkan para murid-muridnya yang banyak itu, seperti dalam nats renungan ini, agar mereka kiranya membuat kerajaan surga itu menjadi upah yang mereka harapkan. Upah mengikut Tuhan Yesus, bukan upah duniawi. Walaupun kenyataannya pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan Yesus juga, karena ternyata bukan upah surgawi yang mereka harapkan, tetapi upah duniawi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, melalui renungan hari ini kita telah diingatkan oleh Tuhan supaya kita para pengikut Tuhan Yesus masa sekarang ini tidak seperti para pengikut Tuhan Yesus yang dulu yang disebutkan dalam nats ini, yang menempatkan keuntungan duniawi itu di atas segala-galanya, yang kepadanya mereka menggantungkan harapan-harapannya, dan yang menganggapnya sebagai upah yang sungguh membuat hati mereka bersukacita. Memang tidaklah kita pungkiri bahwa semuanya itu penting bagi kita, apalagi di saat kita masih berada di dunia ini, yang masih memakai hal-hal duniawi di dalam semua kebutuhan hidup kita. Tetapi sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus, kita harus menyadari juga bahwa semua yang ada, yang kelihatan itu sifatnya hanyalah sementara, yang kelak akan kita tinggalkan juga pada akhir hidup kita. Kemudian akan dihadirkan kepada kita kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada seluruh umat manusia yang kekal itu akan dihadirkan oleh Tuhan. Langit dan bumi yang lama sudah berlalu, dan langit dan bumi yang baru akan dihadirkan. Oleh sebab itu, bagi kita para pengikut Tuhan, marilah kita menaruh harapan-harapan kita kepada kerajaan surga. Marilah kita jadikan kerajaan surga itu menjadi tujuan hidup, dan menjadikannya sebagai standar ukuran sukacita bagi kita. Karena kerajaan surga itulah yang kekal, yang dapat kita miliki, dan yang dapat kita rasakan sukacita di dalamnya sampai selama-lamanya. Harta dunia bukanlah milik kita, karena kelak itu akan kita tinggalkan juga, karena kelak itu akan terlepas dari kita. Jadi tidaklah benar jika harta dunia itu yang kita buat menjadi standar sukacita dalam hidup kita ini, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kalau harta surgawi itu sudah menjadi milik kita, umat yang setia, umat yang percaya kepada Tuhan. Karena kita akan berada di sana sampai selama-lamanya tanpa batas akhir. Jadi marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bagaimanapun keadaan kehidupan perekonomian kita, bagaimanapun keadaan kesehatan tubuh kita, dan bagaimanapun keadaan kehidupan kita, dan juga upah pekerjaan yang kita terima, marilah kita tetap bersukacita menjalani hidup kita ini penuh dengan perbuatan yang baik, sebab nama kita sudah terdaftar di surga. Kerajaan surga itulah harta yang paling berharga yang kita miliki, sebab di sanalah tempat kita untuk masa yang kekal, tempat yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam bahasa Batak dikatakan, tadi udusudina na di portidion, salpudo ngulu ni daging taon. Alai na hok doro di saliling-liling na ngulu ni tordita muse di surgo hasonangani. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga yang kami muliakan dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami, puji syukur kami sampaikan kepadamu ya Bapa, atas segala kasih setiamu yang menyertai perjalanan hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh menjalani hidup kami dengan selamat. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan firman-Mu hari ini. Engkau telah mengingatkan kami agar kami tetap bersuka cita karena harta kehormatan surgawi,
karena nama kami sudah terdaftar di surga. Dan mampukanlah kami untuk dapat menjadikan harta surgawi menjadi standar sukacita kami dalam hidup kami di dunia ini, serta membuatnya menjadi tujuan utama hidup kami. Sebab kalau harta kemasyhuran duniawi ini semuanya pasti berlalu. Ya Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Maha Tabib yang dapat menyembuhkan segala penyakit, lihatlah anak-anak-Mu, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, jamahlah tubuh mereka dan sembuhkanlah mereka. Sebab hanya kepadamu lah kami bergantung, berharap untuk bisa menyembuhkan mereka dari segala sakit penyakit yang mereka derita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun hari ini, ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, mohon Engkau lindungi mereka di dalam menjalani perjalanan hidup di hari, bulan, tahun yang Tuhan tambahkan untuk mereka. Berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita kepada mereka. Bapa di surga, Engkau melihat pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami mohon Engkau tolong kami Tuhan. Tolonglah saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Ya Tuhan yang baik, tolonglah mereka, tolonglah kami dari segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Bebaskanlah kami, luputkanlah kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami satu hari ini. Kami serahkan hidup dan pekerjaan kami hanya kepada-Mu saja. Lindungilah kami, berikanlah kekuatan kepada kami dalam melakukan segala pekerjaan dan aktivitas yang kami kerjakan. Dan mohonlah Tuhan memberkati segala apa yang kami kerjakan satu hari ini. Ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkanlah doa kami ini. Amin.